Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli dan soliha semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soli dan soliha, pada kesempatan kali ini, Bu Masjid akan mengisahkan tentang seorang anak yang berbakti kepada ibunya, yaitu Uwais Al-Qarni. Di pinggiran negeri Yaman, tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, Ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu, ia ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah jauh. Lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais pun berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Setiap hari, Uwais berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais pun terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membuatku ke surga. Jawab Uwais mantap. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia pun meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segeralah kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah, namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. "Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah ya Ummul Mukminin," ujar Uwais kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari medan perang. Beliau bertanya, "Apa ada seseorang yang mencarinya?" "Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama.
jawab Aisyah. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah. Ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat suatu hari. Aisyah dan dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali dan Umar, tertegun mendengarnya. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar dan Ali. Uwais pun tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah. Begitu juga Rasulullah mencintai Uwais dan tahu bahwa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang tidak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang untuk mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan malaikat yang sengaja turun untuk menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi. Begitulah Soli dan Solihah kisah Uwais Al-Qarni. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dan meneladani sifat terpuji Uwais dalam berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.